4. Ya, nambah pahala-pahala masjid di masjid adalah dengan berdoa dan berniat i'tikaf. Yang kelima, adab ketika seseorang itu akan sholat berjamaah adalah sebaiknya tidak melewati orang yang sedang sholat. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke masjid, ya, sebaiknya tidak melewati orang yang sedang sholat. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Lau ya'lamul maru baina yada'al musalli, mada alaihi lakana an yakifa arba'ina, khairan lahu min an yamuru baina yadayhi." Orang itu kalau seandainya orang itu tahu, ya, bahwa sholat melewati orang yang sholat itu ada dosanya, ya, niscaya lakana an yakifa arba'ina, niscaya dia akan berhenti selama 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Nah, ini adalah hadis Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Ya, di hadis Bukhari nomor 510, di Muslim 1132. Itu Rasulullah SAW menunjukkan betapa perbandingan antara sebisa mungkin menghindari orang yang sedang sholat. Ya. Tapi ini juga bukan berarti larangan, ya. Ya, jadi melewati orang yang sedang sholat itu bukan larangan secara mutlak. Kalau bisa dihindari, ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan tadi, ya. Kalau misalnya kita tahu, itu pasti akan memilih berhenti. Tapi apakah larangan mutlak? Ya. Sebagian besar ulama tidak menyepakati ini sebagai larangan mutlak, sebab memang ada riwayat tertentu, ada riwayat khusus, ya, dan ini juga kuat sanadnya di Bukhari Muslim itu, bahwa Ibnu Abbas itu pernah pernah lewat di depannya orang sholat, ya. Padahal sudah balik, bukan Ibnu Abbas yang masih kecil, bukan, tapi Ibnu Abbas yang masih balik itu pernah sholat dan pernah lewat di sela-sela shaf, bahkan malah dengan cara menunggangi keledai, ya, jadi melewati orang yang sholat dengan keledainya, kemudian menali keledai baru ikut bergabung di dalam shaf. Dan ketika itu orang-orang tidak menegur, ya, orang-orang tidak menegur, sehingga ini menjadi pemakluman bahwa sebenarnya tidak jadi soal ketika terpaksa kita harus melewati orang yang sedang sholat, ya. Tetapi kalau ada pilihan untuk menghindari, hindari, ya. Jadi kalau ada pilihan untuk menghindari, hindari. Tapi kalau terpaksa memang tidak ada jalan lain, ya, ini tidak jadi soal, ya, meskipun tentu ada keutamaan kalau kita menghindarinya, ya. Nah, ini adalah pendapat pertama. Pendapat kedua adalah tidak boleh melewati orang yang sedang sholat itu kalau sholatnya itu dalam dua keadaan. Satu, dia sedang sholat sendirian, bukan jamaah. Jadi orang tersebut sedang sholat sendiri. Kalau orang tersebut sholatnya sendiri, maka sebaiknya kita tidak melewatinya. Contoh misalnya pas dia sudah sholat qobliyah,